motor Ninja yang tadinya gagah jadi cungkring. Bannya dikecilin ya kan, armnya maju ya kan, terus selalu masuk Mototrend posenya gini. Halo, ketemu lagi bersama saya Anggi di program Anggitmu, Anggi Tukar Ilmu. Kali ini pembahasan di program ini memang macam-macam ya. Apa yang saya alamin dari pengalaman terutama di kota Surabaya karena saya lahir dan besar di Surabaya. Cowok selalu identik dengan tunggangan, motor, kendaraan. Ngomongin soal modifikasi zaman sekarang wis macam-macam lah, rumah modif dan sampai partnya yang tinggal plug and play. Beda kayak zaman dulu, mungkin ngakal. Sedikit kembali di tahun 90-an ya, zaman-zaman SMP, aku SMA ya kan. Banyak motor-motor modifikasi 90-an itu motor bebek, dimana waktu itu motor itu cuman dominan di warna hitam. Dipreteli tel ya kan, kayak balung tok. Kabel body cuman nyisain 3 biji tok buat lampu, masa sama kontak biasanya. Dipreteli dengan alasan ya biar keren, ringkes, dan memang rata-rata pada waktu itu belum ada kontes-kontes kayak sekarang segala macem ya kan. Visinya gimana ngentengin motor dan motor bisa lari kenceng. Lalu modifnya di mesin segala macem. Dari mulai ketika nang bengkel-bengkel ya kan, pergi ke bengkel mau diapain motornya, semi, standar, full. Akhirnya kayak BKF top ya, segitulah nama motor. Kayak misalnya semi nih, ini ngomongin motor bebek ya, dimana waktu itu memang pengguna motor bebek sangat banyak. Berarti copot filter karbu disetel ya kan, knalpot dibedel agak los, plungker ya kan. Lalu ada lagi namanya primeran ya. Ini lucu ya kan. Jadi motor bebek dimana itu untuk mengurangi beban di mesin akhirnya dilepas, kayak gandanya dan kopling otomatisnya yang di kaki itu dilepas, jadi namanya primeran. Jadi kalau masukin satu harus ditahan, jadi ibaratnya kayak kopling tangan tapi dipindah di kaki kirimu untuk persneling. Jadi gigi satu masuk, ditahan pelan-pelan, lepas, baru kenceng ya kan, baru bisa. Kalau nggak gitu mati-mati. Nah, aku tahu motorku tak primer ya kan, dipakai bapakku, mati-mati terus iki bapak no pedamu anti maling pak. Asu sih, padahal itu akal-akalan ya kan, top. Sampai akhirnya sempet gandanya ya, nama teknisnya aku lupa lah, yang jelas gandanya itu bunder itu. Jadi kalau karter mesin dibuka itu kelihatan muter gini, sampai itu dilubangin segala macem dengan alasan untuk supaya lebih enteng ya kan. Ya wis ngono lah yo, kayak mekanik bengkel ya kan. Ini rokok Surya ya. Asu sih. Modif ini mulai mengalami pengembangan dari tadi pretel, mesin dienakin sampai akhirnya struk munggah ya kan. Askruknya dinaikin segala macam, dimana waktu itu tukang bobot banyaklah, tempat-tempat bobot dan saingan antar bengkel pastinya. Dimana waktu lalu lintas masih sepi. Kalau Surabaya kalau di Jalan Karangmenjangan malamnya Prapen. Kalau buat yang kelas receh-receh di IPIM ya kan, di Menur, jarak 200 meter lah kalau di Prapen ini 400 meter. Atau mau yang kelas taruhan besar-besar di tol Yapanan, ini sampai nyewa oknum ya kan untuk nyetop, tapi taruhannya gila puluhan juta segala macem. Modifikasi mesin pada waktu itu memang top, dimana kok nggak kenceng Kak Boys sepedamu ya kan. Masuk lagi di era tongkrongan, muncullah klub-klub segala macem. Aku masih ingat waktu itu namanya CMC, Ceper Motor Club, ceper total, top. Tapi komplit, pakai ebek-ebek. Kalau motor bebek ya kan, kalau GL ini bannya dikecilin, ceper entek, sampai pakai wheel dopnya sepeda. Kalau di standarin itu nggak pakai jagang, tinggal digeletak notok itu CMC. Waktu itu sempet itu temanku SMP, terus akhirnya diliput waktu itu koran-koran itu, diliput Ceper Motor Club, nongkrongnya di Bambu Runcing waktu itu. Rasanya ya gak enak blas. Enak dilihat, enak ditumpai ya kan, enak buat dinaikin.
Akhirnya dari modif situ berkembang ceper, terus ceper sendiri akhirnya ada yang ini ya, bubut skok depan segitiga itu. Nah, jadi dinaikin cerk ini. Jadi aerodinamis katanya. Oh, aerodinamis teko dine. Wong Jepang wis mikir angel-angel dirubah-rubah. Top! Sampai akhirnya lari ke modif karbu, dimana karbunya pakai skung tekuk, ya kan? Skung tekuk ini apa ya? Gulu banyak, ya. Gulu banyak karbu yang nyambung ke mesin, ya kan? Itu dipotong karbunya ngadapnya ke dalam, jadi nggak kena angin dari depan, gitu. Ibarat jadi nggak terlalu banyak makan angin dengan alasan supaya motor lebih kencang, lebih spontan tarian. Nah, komeng. Dari situ mesin segala macem, terus lalu motor kan masih tadi aku sempat bilang kan dominan di warna hitam, dimana pabrikan pada waktu itu nggak kayak sekarang macem-macem warnanya segala macem. Dan satu yang aku nyesel waktu SMA dulu, aku sempat punya Fish warnanya putih, ternyata itu limited edition keluaran tahun 94. Shockbreakernya warna ungu, strippingnya warna kuning. Itu beli waktu itu 4,5, aku jual 5,7, tapi udah full racing ya, beli Calter dilubangin sampai aku belain Calter mesinnya kan ada tulisan Yamaha nih. Itu aku dapat di pasar Loak. Itu tulisan Yamahanya yang miring. Jadi beneran Yamaha gini. Ini miring gini Yamaha gitu. Katanya ini sih limited edition gitu. Aku nggak tahu kenapa, cuma aku beli karena unik. Jeboli, dikasih kopling segala macam. 2 tahun kemudian keluar Fish R, ada koplingnya, brengsek. Asu sih. Kadang rusak. Tapi ya udahlah, namanya modifikasi pasti nggak ada habisnya. Larilah yang melahirkan tren pengecatan. Ada yang namanya airbrush. Ya. Airbrush waktu SMA yang paling kena itu di daerah Kendang Sari. Aku masih ingat namanya Gaok. Start mulai 50.000 nggak salah, 50.000 sampai ya tergantung berapa pasar medianya ya yang di airbrush segala macam. Memang jadi satu tren ya airbrush waktu itu karena memang alatnya ada sendiri segala macam, memang keren. Lalu ada tren waktu itu plangernya diwarnain, dijengatin ya kan, naik gini ya kan, armnya maju, terus lalu ada masih tren ya, maksudnya balap pasar senggol, di mana motor bebek istilahnya underbone ya kan, pakai apa sih namanya? Apa sih pijakan kaki apa namanya? Footstep, ya, footstep racing, cukitan, top, kok nyetir gini ya kan, kalau kurang pendek, akhirnya banyak waktu itu anak-anak yang motong kones leher jadi lebih pendek dengan harapan ya biar manuvernya biar enak, biar nyatu gini. Cuman ya memang ngerusak sih itu hasilnya. Waktu itu keterbatasan part ya, nggak banyak bengkel modif yang ngimpor atau datengin. Ya kalau sekarang kan wah semua udah ada part racingnya, bahkan home industry pun juga ngeluarin seperti itu. Satu yang pasti yang masih ada sampai detik ini, tukang knalpot daerah Tidar Surabaya. Knalpotnya apa? Pengen suara kayak apa? Wah, ini bisa semua, itu sampai sekarang sih. Kalau aku sendiri sih knalpot memang pengaruh ya, cuman kalau yang zaman sekarang brang apa meneh metik ya kan, banter diurupno iki cuke dor bledos, gak masuk pak, gak masuk ngapain ya kan, untung gak go bayi, wah itu kaget wajar kok. Asu sih. Terus modifikasi baut pos. Boy ya, 2000-an awal melahirkan tren Tailuk. Tailuk. Waktu itu memang cuman bengkel-bengkel besar yang jual kan. Satu baut tuh nggak salah waktu itu 2000 apa 4.000 lah. Tapi pink biru ya kan. Kalau satu motor digituin ya bisa habis jutaan. Ada warna biru, merah segala macem. Motor Ninja yang tadinya gagah jadi cungkring. Bannya dikecilin ya kan. Armnya maju ya kan. Terus selalu masuk Autotrend posenya gini. Top! Masa-masa yang menyenangkan lah. Pasti semua anak motor atau mungkin pelaku otomotif yang sampai sekarang bermain mengingat masa itu pasti mereka akan senyum-senyum sendiri. Memang menyenangkan sih masa-masa itu. Masuk ke era 2000-an, tren ceper-ceper masih berlanjut tapi dengan penambahan klakson. Yang klakson panjang-panjang ya kan. Dipakai muter kayak bis padahal peda, dan itu tahu itu ngabisin aki itu aslinya. Unik tapi ya namanya tren. Terus
sepeda-sepeda modif itu pengaruh nang harga jual gak Mas? Oh pasti, acur. Harga jual pasti hancur. Karena memang namanya modif itu mengorbankan keorisinilan gitu kan. Aslinya ya pakai barang itu. Jadi harusnya kan ketika kamu akan mau nyeperin, ya kamu beli skok baru dong. Atau beli kones baru apa segala macem. Supaya yang asli ada gitu. Tapi kebanyakan dulu ya main potong, main sikat segala macem dengan part yang nempel di motor. Itu parahnya. Harga jual ya gak karuan, rego rombeng pak. Akhirnya diketok dan dibecak list motor. Asu sih. Dimana akhirnya sekarang tren retro berkembang, motor-motor yang warnanya aneh-aneh pada waktu itu kayak Krypton merah, lalu kayak Prima warna merah, Prima warna biru, atau Star warna biru. Di lampu Sprinter ya kan, first gen tahun 91 warna putih biru, kalau kondisinya utuh harganya gila-gilaan sih. Mobil sih. Akhirnya tren motor matic ya. Waktu itu pertama sekitar tahun 2006 pertama kali Mio muncul. Beberapa tahun, ya nggak sampai 2 tahun kali ya. Itu udah ada part modifnya, part racingnya, udah muncul modifikasinya seperti apa. Ya situlah, karena orang Indonesia kreatif ya. Kreatif dan ngerusak beda tipis mungkin. Asu sih. Itulah mungkin seninya ya, seni dimodif itu sendiri. Dan kalau orang sekarang lihat motor Astra Grand atau Prima atau GL, RG, sekarang malah jadi motor retro ya yang diburu kolektor. Motor cakep-cakep sih itu. Dan iklannya sih kayak ada versi Caltech, versi Marlboro, itu harganya bisa sampai 25, 30, memang nggak masuk akal. Tapi tetap ada sih penggemarnya, klasifikasinya makin jelas sekarang. Dan bahkan sekarang memang banyak ya motor baru tapi diretroin ya kan, kayak Mega Pro tapi dijadiin CB. Ya bebas-bebas aja, asal itu memang sesuai seleramu. Dan memang kalau udah kayak gitu, pastinya literatur juga harus kuat ya, bengkel juga harus terpercaya segala macem. Satu yang pasti, jangan sampai motor itu ganggu kamu ya kan. Kita harus bisa ngerasain sebagai selain enak dilihat juga enak ditunggangin, ya nggak sih? Top! Oke, kita tunggu selanjutnya seperti apa tren masa depan nanti. Katanya sekarang udah muncul motor listrik. Wah ini menarik ini, motor listrik mungkin menjadi solusi ya, dimana nggak perlu isi BBM, pajaknya juga murah katanya, tapi nggak tahu partnya seperti apa. Ya kita tunggu aja lah tren-tren modifikasi nanti. Dan pastinya untuk modifikasi retro atau 90s tetap menjadi pilihan. Yos, kalau ngono aku Anggi di Anggitmu, tunggu aja pembahasan episode berikutnya ya.